melanjutkan kehidupan yang damai. Kita juga dalam antrian, masalah besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Tolong saya ya, mohon, begitu loh. Karena Mama Popo ada pesan saya pribadi, mesti saya sampaikan, mohon izin. Itu Kang. Mohon maaf Kang, saya emosi deh. Beda pendapat, udah gitu masih egois dan sebagainya. Sampai kita lapor sini, lapor sana, pernah lapor kemana lah, masing-masing bawa kubu gitu. Ya akhirnya semua pun jadi istilah gak ada jalan keluar. Nah, pas pada waktu itu, kita waktu tidak ada jalan keluar begitu, kita ada di antara adik yang paling kecil, lapor ke Pak Robin. Ini kita ada konflik internal nih, karena kalau di sini bicara makin panas ujungnya pakai istilah emosi ke bangku ya, tidak bisa ada jalan keluar. Kita berada di nasi kuning, the power of sedekah, wes mantap. Ini Yusuf Hamka kolaborasi bersama Sino Alibaba dan Borobudur Group. Oke, di sini ada uang, nggak boleh sombong, nggak punya uang jangan nyolong, terus nggak banyak uang juga jangan suka bohong. Nah ini Pak Yusuf Hamka. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Pak Yusuf Hamka, karena ini kopi Joninya Cianjur. Jadi Yusuf Hamka ini bisa ya ngobrol-ngobrol terkait masalah hukum dan lain-lain. Gas ke. Tiap pagi nyediain nasi kuning. Ya, tiap nasi kuning mah tiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 dengan harga 3.000. Oh, harga 3.000. Ya, Itu 3.000 apa aja? 3.000 itu ada ayam, telur, ada kulit, ada apa aja. Kok bisa 3.000 bisa pulang? Kita kan belanjanya dari tempat-tempat dari sini, UMKM. Kita beli 10.000. Oh, Ya. kita beli 10.000. Kita jual lagi 3.000. Terus yang 7.000-nya kita subsidi dari donatur. Siapa aja yang mau sumbang sih berpartisipasi boleh nyumbang. Jadi ini buat sumbangan ke masjid atau Enggak, siapa aja, ojol atau tukang beca atau ya pemulung apa ya boleh. Kalau seperti pemulung kita nggak pungut juga. Jadi untuk pedagang UMKM yang di sini bisa beli nasi kuning dengan harga 3.000. 10.000 kita beli, kita jual 3.000. Atau rugi meren? Nggak rugi kan, ada donatur kita. Ada Jadi ini bukan jualan berarti, kan tapi berbagi dengan yang ya, ada yang jalan atau ada yang dari mana lewat boleh beli dengan harga 3.000. Oh, makasih deh sudah berbagi. Berarti gitu katanya guys. Kita nyobain nih. Sekarang apa liwet atau apa? Lewat kita acara Papajar. Papajar. Papajar UMKM. Ya, ini UMKM ini. Oh, gitu. Kokom. Ibu jualan apa ini? Ibu warung nasi Ibu Kokom di belakang. Oh, di belakang. Belakang sana ke belakang sedikit. Dari saya itunya belinya gitu. Kalau ini mah acara ngeliwat Papajar. Gratisan berarti ini mah. Ya. Nah, Akang boleh kan Binta? Boleh ya. Jadi acara gratisan dan Papajar di mana? Di Borobudur. Ada di sini ada warung kopi juga, nanti kita lihat warung kopi jadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kang Firman Hidayat YouTube di channel Kang Firman Hidayat dan di grup Facebook Rumah Bersama Orang Cianjur. Pada siang ini
Kebetulan kita ada di keluarga Borobudur, keluarga almarhum Chen Cisio, yang kebetulan hari ini, mungkin besok ya, bukan hari ini, tepat 100 hari meninggalnya almarhum. Kalau dalam bahasa tradisi itu natus ya, natusan almarhum. Nah, kebetulan tadi sudah dijelaskan mengenai kronologis keluarga Borobudur ini secara historisnya seperti apa, dan ternyata ada juga dinamika-dinamika yang terjadi di keluarga yang tadi disampaikan oleh dua perwakilannya. Dan ternyata ya seperti yang kita dengar bersama, ada sebelum hari ini tercipta suasana hari ini, ternyata ada polemik-polemik yang terjadi di internal keluarga, yang mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi di keluarga Borobudur ini, pemirsa. Nah, kebetulan di samping saya sudah ada pakar hukum, yaitu Dr. Robin Sulaiman, SHMH MAM MCLA, yang beliau ini kebetulan dipercaya oleh almarhum untuk jika terjadi apa-apa dengan keluarga ini sebelum meninggal, mengamanatkan ke Pak Robin ini tolong dijaga, begitu kurang lebih ya Pak ya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan ada pertikaian-pertikaian di internal keluarga, maka saatnya kita bagaimana mencari tahu bagaimana kiat-kiat Pak Robin ini menyelesaikan sengketa di keluarga ini, baik dari aspek sosiologis, hukum, dan apa yang sebetulnya menjadi pendekatan Bapak Robin sehingga berhasil membuat keluarga yang tadinya hampir acak-acakan ya, hampir acak-acakan bisa dibilang begitu, bisa kembali menjadi rukun dan akur seperti hari ini yang terjadi. Mangga Pak. Terima kasih Kang. Jadi gini, saya sebenarnya sih menurut saya ini tidak besar masalahnya itu. Masalah biasa-biasa saja kok. Bukan terjadi di keluarga ini aja, keluarga-keluarga lain juga banyak terjadi gini. Ya. Sama Pak, cuma ini begini ya. Persoalannya itu saya cari tahu waktu mereka minta saya untuk menjadi penengah lah gitu. Saya cari tahu. Setelah saya dapat itunya titik permasalahan itu, oh saya bilang ini mah masalah egois saja. Jadi masalah merasa pintar gitu loh, padahal blow on gitu loh. Ya kenapa saya bilang blow on? Ya hancur keluarga ini kalau misalnya terus-terusan mempertahankan yang enggak itu loh. Seperti itu kan? Nah, jadi saya memulai dari pendekatan kekeluargaan, ya kan? Saya bilang sama mereka, kan kita ini kan keluarga besar. Ya kan? Kan kalau dari awal itu baik-baik, kenapa kalau kita katakanlah tidak bisa berbisnis lagi itu, ya sudah cara baik-baik juga, tapi tidak artinya pisah bisnis bukan berarti pisah keluarga. Itu loh prinsip seperti itu. Bisnis silakan jalan masing-masing kalau tidak ada kecocokan, tapi keluarga tidak boleh dong. Nah, singkat cerita, saya mencoba mengumpulkan Pak 9 orang, 9 karakter, 9 pemikiran, 9 cara, masing-masing berpikir cara masing-masing gitu loh. Ya, yang 9 tambah lagi istri, jadi 18. Tambah lagi anak, Bapak itu aja sendiri berapa? Kalau rata-rata 3 kalikan aja berapa? Kan begitu. Saya dengar katanya kurang lebih 200. Itu kalau keluarga besar dari kakek, dari oyotnya itu kakeknya itu 200. Tapi kalau dari keluarga cowok sendiri kurang lebih ya segitulah kan kurang lebih. Jadi berangkat dari situ saya mencoba untuk mencari pendekatan tuh. Mendekat secara kekeluargaan. Apa yang terjadi? Mereka ngerti gitu loh. Nah, kalau mereka ngerti baru saya ngomong. Kalau mereka nggak ngerti, tinggal main mau besi atau mau main tahu. Kalau kekeluargaan kan main tahu, kita main tahu aja, lembut-lembutan aja. Ternyata bisa. Nah, bisa. Nah, jadi saya mau cerita nih almarhumah. Almarhumah ini ada ngomong 1, 2, 3 patah dengan saya. Dan mereka saya nggak kasih tahu. Sebelum meninggal baru saya ngomong. Tadi pesan dia jangan ngomong. Karena beliau ini tahu. Jadi Pak, kalau saya datang ke sini Kang, saya cuma minta satu aja. Minta masakan beliau ini, almarhum ini. Gitu loh. Jadi mereka udah tahu. Kalau saya tuh beliau ini yang masakin gitu loh. Nah, saya melihat gini ya. Ini keluarga
besar. Masalahnya sebenarnya bukan masalah prinsip kok. Ini masalah egois saja. Nah, satu-satu saya dapat. Itu sebetulnya ada berapa? Semua Pak, semua Pak. Minus yang perempuan. Perempuan kan nggak ikut-ikut. Tapi, iya, mereka hampir meninggalkan perempuan ini. Saya bilang nggak boleh, karena perempuan juga punya hak. Itu saya. Tadi mungkin saya mau luruskan ya, kalau dari hukum Pak, kalau hukum waris perdata barat itu, semua perempuan laki sama haknya. Jadi kalau 9, 9. Iya. Nggak bisa dibagi misalnya 9 ini bagi ini, yang ini pisir, nggak bisa. Haknya sama, itu aturan hukum. Tapi kembali lagi kepada masing-masing pribadi. Selama dalam kompromi itu bisa katakanlah akur, ya nggak masalah. Hukum itu tidak berlaku gitu loh. Kan yang berlaku hukum kekeluargaan. Nah, berangkat dari situ, sebenarnya solusi sudah ketemu. Tinggal ya ada gelombang ya namanya orang bisnis kan. Nah, saya tidak terlalu mengikuti bisnis ini, tapi ya adalah on off kan biasa nama orang bang. Cuma pesan almarhum, saya mesti menjadi perekat. Maka itu saya datang ketika almarhumah meninggal di Desember tanggal 14 kalau tidak salah, berkat Natal tuh saya ingat tuh. Saya khusus datang ke sini, nyupir sendiri pulang pergi Pak, khusus untuk melayat, karena ini orang tua dekat sama saya gitu loh, ya kan? Saya memandang orang tuanya aja, kalau nggak memandang orang tua ini aja, apa urusannya saya kan, mau saya tinggalkan aja kalau mereka kenceng-kencengan kan seperti itu. Begitu juga di bisnis Pak, saya banyak bantu, saya nggak cerita lah kan, itu nggak aktif kalau dibantu ya. Saya banyak bantu untuk mendamaikan, membereskan dan sebagainya gitu ya. Cuma saya flashback ke saya Pak, saya di keluarga kami tuh saya berlima Pak, nggak ribut kayak gini loh. Ya kan? Nah, kalau di keluarga saya bisa, kenapa tidak? Ya kan? Kakak saya. Ini yang menarik Pak. Karena apa yang tadi disampaikan betul ya. Kejadian keluarga yang menimpa buru-buru ini rata-rata juga banyak. Banyak Pak, banyak ya. Mengalami hal yang sama. Banyak. Rata-rata ada juga yang lost control karena Saling bunuh Pak. bunuh. Saling bunuh. Jadi Di depan kita ini masih saudaranya dari Pak siapa yang Pak Charles Pak Charles. Berarti ini Tiger keberapa nih? keempat, Tiger bukan? bukan tiger, ini mah ayam. Oh ayam, ini ayam. Nah kita perkenalan dengan adiknya dari Pak Charles. Nah itu seperti yang sudah diceritakan tadi permasalahan keluarganya itu bagaimana dari harapan dari Bapak? Ya. Saya anak keempat dari keluarga bapak saya Cai Poncong. Udah gitu, papa saya dari kakek dari papa. Papa saya adiknya 10, anak 9 gitu. Nah, dalam masyarakat Cianjur, boleh kita cukup terpandang, Ya. cukup terpandang. Makanya kita sebagai anak, maksudnya kita boleh dibilang cukup istilah kita punya beban moral untuk mempertahankan kita punya keluarga Pak. Karena riwayat dari papa saya udah 100 tahun gitu. Maka dalam 100 tahun ini perputaran ada turun naik dan sampai ujungnya kita keluarga pun sampai terjadi perselisihan, beda pendapat, udah gitu masing egois dan sebagainya, sampai kita lapor sini lapor sana, pernah lapor kemana lah, masing-masing bawa kubu gitu. Ya akhirnya semua pun jadi istilah gak ada jalan keluar. Nah pas pada waktu itu kita waktu tidak ada jalan keluar begitu, kita ada di antara adik yang paling kecil lapor ke Pak Robin. Ini kita ada konflik internal nih, karena kalau di sini bicara makin panas ujungnya pakai istilah emosi ke bangku ya, tidak bisa ada jalan keluar. Nah kalau diterusin begini kan bahaya. Akhirnya ada yang paling kecil lapor ke Pak Robin. Jadi gimana supaya itu? Makanya Pak Robin undang kita semua ke Jakarta, 9 saudara gitu. Nah, kita dianggap kan ini semacam urusannya susah diatasin gitu. Karena dampak ini udah puluhan tahun Pak, dendam ini, dendam itu gitu.
Karena begitu masuk ke Pak Robin, ya semua dalam kurun waktu 2-3 jam semua salaman, semua happy, dikasih penjelasan gitu. Jadi hukumnya begini, semua saudara begini, udah gitu kita mesti saling mengalah untuk menang gitu. Akhirnya kita bisa saling salaman, asalnya musuh, wah, gitu. Jadi bisa saling lah gitu. Makanya kebetulan hari ini 100 hari meninggalnya mama saya. Pak Robin sebelum mama meninggal waktu itu pernah titip anak-anaknya, takut ada apa-apa. Makanya Pak Robin sengaja ini datang ke sini, Pak. Makanya kita banyak ucapkan terima kasih gitu. Makanya dalam kesempatan hari ini ada Bapak, ada Pak Robin. Jadi kita benar-benar suatu hari yang bahagia gitu, Pak. Dan mama pun sampai bisa kehibur, Pak. Ya mama sudah nggak ada, tidak berdaya, udah tua. Tapi minimal ada penghiburan buat mama gitu. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Oke, jadi itu tambahan dari saudaranya. Jadi nanti kita akan menghadirkan Pak Robin ya. Jadi beliau masuk memediasi keluarga ini sampai berdamai lagi. Nah, itu nanti kita akan ngobrol. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ke depan pasti ada gelombang ya. Kan Tuhan ajarin pada kita semua, Tuhan itu kan tidak pernah memberikan janji untuk tidak ada masalah. Tapi Tuhan janji pada kita untuk memberi solusi. Akan ada masalah baru ke depan. Pasti. Karena hidup ini prinsipnya bukan menyelesaikan masalah, tapi menata masalah. Ya kan? Setelah kita selesaikan ini, pasti ada masalah baru lagi. Mari kita tata. Persis seperti ruangan ini kan. Tadi kita lagi masang gambar, masang apa. Tadi saya bilang kita tata yang baik ya. Coba kalau gambar ini kita tidak tata, walaupun kualitasnya sama, apa kalau tidak ditata dengan baik, juga nggak jelek kan, seperti itu. Hidup kita akan jelek juga. Coba kalau bangku ini satu kita banting di sini, ini taruh di sini, taruh di mana, kan jelek walaupun ini sama. Jadi intinya itu adalah menata hidup. Apa yang ditata? Hatimu ditata. Ketika hatimu tertata, pikiranmu tertata. Ketika pikiranmu tertata, tingkah lakumu juga tertata. Itu prinsip hidup, Pak. Ada keseimbangan. Ya, ada keseimbangan. Hati bersih, pikiranmu bersih, kelakuanmu juga bersih. Itu prinsip. Terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih. Kang Firman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.